Halo, berjumpa lagi dengan saya di Gargo Custom. Gimana buat teman-teman kabarnya dalam pandemi ini? Semoga saya doakan diberi kelancaran dan diberi kesehatan, gitu ya. Di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara repaint ataupun benahin tangki yang kendalanya sudah dipoksi ataupun yang habis dilas itu masih saja rembes ataupun cuma bertahan 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun saja. Ini saya bikin tutorial, dijamin pastinya teratasi, begitu ya. Jadi saya dari sekian cara pakai ke tukang las, ganti lantai, terus pakai las kuningan, terus pakai solder, habis itu pakai epoxy, masih juga sama saja. Nah, ini gimana sih caranya? Ini khususnya buat tangki yang rembes ataupun yang suka tangki original, itu entah tangki apapun aja, yang modelnya tua, yang pastinya bawahnya biasanya kropos begitu. Nah, untuk media yang saya contohkan ini tangki punya GL 100 ya. Tangki GL 100 ini sudah diepoksi, dibawa ke tukang cat begitu. Terus masih kendalanya rembes juga. Terus berikutnya juga sama. Berikutnya juga sama. Ini sudah dipoksi ya. Dipoksi ke tukang cat. Terus kendalanya juga sama. Ini sampai yang punya sampai ditambal bungkus rokok ya. Bungkus rokok. Ini dilem sampai segini tebelnya. Nih. Nih. Samping juga ini. Nah, ini caranya cukup gampang banget cara atasinya. Ini sebelumnya untuk isi daleman tangki itu dihabiskan, yang terutama bensin ataupun yang bagian luar itu ciprat-cipratan oli begitu. Untuk selanjutnya terus dipanaskan tangki dengan sinar matahari ataupun istilahnya dikeringkan ataupun di PP begitu. Untuk istilahnya bahasa aslinya di PP ataupun dikeringkan. Habis itu jika sudah, kondisi tangki harus benar-benar kering begitu. Kering terus habis itu kalau istilah ngerinya 1 harian lah begitu. Itu kalau cuaca panas. Kalau misalkan cuacanya mendung ya mungkin bisa 2 hari sampai 3 hari. Terus habis itu jika sudah, isi tangki kalian dengan air sabun. Kalau saya pakai ini sabun cuci piring. Terus pakai terserah lah, pakai ini juga bisa ataupun pakai sabun cuci baju ya, asalkan yang lumayan bagus. Terus habis itu kasih ini yang banyak ya. Kasih ini yang banyak, tangki dicuci bersih. Terus habis itu bagian luarnya juga dicuci. Semuanya ini dicuci ya. Terus habis itu untuk bagian dalamnya dikasih ini ya, dengan campuran air diisi sampai penuh. Diisi sampai penuh ya. Tangki ini sampai penuh. Habis itu jika sudah, biarkan selama 2 hari ya. Biarkan selama 2 hari. Terus habis itu bilas dengan air, dikocok terus. Kocok terus gini sampai suaranya hilang. Kan biasanya ada gram ataupun kerak besinya begitu, apun tayeng, itu dibersihkan semuanya sampai bersih. Jika sudah bersih, tahap yang pertama pengepoksian ya, dipoksi. Kasih yang tipis ya, ataupun bisa katakan tipis lah. Jadi untuk campuran perbandingan epoksinya 1:1 dengan thinner ya. Ini langsung ke prakteknya begitu. Simak videonya ya.
Untuk yang pertama kita lakukan pembersihan, itu wajib ya untuk semuanya kita bersihkan untuk mengetahui lubang ataupun yang membuat bocor pada tangki, nanti kita lem. Bolong-bolong begini, ini kelihatannya rata tapi bolong-bolong begini. Ini tadi saya bersihkan. Terus yang saya contohkan ini dulu, begitu. Dilanjut ke videonya. Ini untuk selanjutnya kita mulai penutupan pada lubang-lubang yang kecil tadi yang membuat tangki bocor dengan menggunakan dempul ya nih. Untuk takaran dempulnya, untuk yang pengeringnya dikasih yang banyak ya. Untuk pengolesannya juga harus sangat tipis ya, tipis banget dan nggak boleh bocor gitu. Ini saya kasih dempul ya sampai dia benar-benar tertutup dan dempul ini masuk ke dalam tangki begitu. Jika sudah nanti biarkan kering ya. Untuk dempulnya tidak boleh dipanaskan ya. Cukup ditaruh tempat yang kering dan terhindar dari panas begitu. Jika nanti untuk efeknya terkena panas, dia akan seperti terangkat ataupun sedikit ngelupas begitu ya, efek dari dempul itu. Karena seperti dempul-dempul lama itu, dia kalau terkena panas dia akan pecah, retak ataupun terkelupas begitu. Untuk itu nunggu kering dulu sampai benar-benar dempulnya aman. Habis itu kita lanjut ke naik epoksi ataupun ya nanti ada caranya khusus untuk campuran epoksinya. Ya ini sudah kering ya, yang di dempul kemarin. Ini dempul ya. Selanjutnya proses pengecatan ya, pengecatan bagian sini, tapi ini enggak saya cat, cuman ya dicat tapi pakai kuas begitu. Ini nanti ditotol-totol ya. Ini untuk campurannya thinner. Kalau semisal kalian pakai thinner eceran juga boleh, tapi diusahakan yang thinner A ya begitu. Terus habis itu botol ini nanti buat mindah thinner ini ya, ditaruh di botol biar nggak habis ngabar. Terus kaleng, wadah lah ya, wadah. Habis gitu cat hitam. Untuk catnya selera kalian ya, mau putih ataupun apa terserah. Ini cuman dibikin campuran saja. Hardener ya, hardener pengering ini satu gandeng begini dengan epoksi. Jadi ini epoksinya dan ini pengeringnya gitu. Kita racik. Jadi untuk proses selanjutnya dari proses pendempulan, kita akan lanjut ke naik ke epoksi. Nah ini di sini ada cara ataupun racikan khusus ya. Oh ya, untuk thinnernya dikasih sedikit banget. Untuk takaran thinnernya kira-kira di 10-15 mili. Jadi cukup sedikit banget. Untuk tekstur kekentalannya ini sangatlah kental ya. Nanti untuk racikannya ini kita racik dulu. Dan ini selanjutnya kita masukkan ke bahan ke satu wadah. Yang pertama saya masukkan cat ya, cat warna hitam. Ini untuk merek catnya Suzuka. Untuk kalian mau pakai cat apa bebas terserah kalian. Yang penting untuk catnya itu pakai thinner
bukan cat yang biasa yang dibuat ngelukis ataupun yang cat campuran bensin, karena untuk hasil teksturnya sangatlah berbeda. Untuk warnanya bebas ya. Terus kita lanjut ke pencampuran epoksi ya. Saya epoksinya memakai warna putih. Mungkin teman-teman memakai warna yang lain juga boleh. Ini saya menggunakan Nippon karena kualitasnya yang sudah terbukti. Dan selanjutnya kita beri hardener ataupun pengering ya. Ini untuk pemberiannya agak banyak agar cepat kering dan hasilnya lebih ulet. Jika sudah semua bahan tercampur, kita aduk merata ya. Tidak boleh ada yang menggumpal ataupun yang belum tercampur. Aduk dengan rata dan pasti begitu. Jika sudah, untuk selanjutnya lagi ini adalah proses pengecatan ya. Ini nggak boleh pakai spray ataupun istilahnya yang pakai semprot itu. Jadi kita wajibkan untuk saya memakai kuas. Untuk cara pengecatannya sambil diputar-putar ataupun cocol-cocol ya, ataupun dicolok-colok begitu agar setiap cekungan ataupun istilahnya di tempat yang berongga-rongga itu terisi dengan campuran epoksi tadi ya. Jadi yang terutama yang bocor-bocor itu nanti agar semua kemasukan lem epoksi ataupun racikan dari saya ini begitu. Untuk saya sengaja campurkan cat dikarenakan agar lebih awet ataupun ulet ya, karena tekstur dari epoksi sendiri dia itu keras ya, keras tapi mudah dicongkel, dan untuk cat tidak mudah dicongkel akan tetapi ulet nih. Jadi begitu, maka saya campurkan jadi satu, dan untuk hasilnya kita cek nanti. Untuk yang dulu-dulu saya pakai ini, dan alhamdulillah sudah teratasi begitu. Lanjutnya jika sudah kering ya, ini sudah kering, ini bunyi keroposnya. Nah, keropos ini sudah kering, hasilnya sangatlah keras ya, keras banget. Ini yang kemarin lubang besar di sini, di atas sini. Yuk selanjutnya pengeposian. Ini ada separuhnya kaleng buat 2 tangki. Untuk takarannya 1:1 semuanya. Jadi ini agak encer ya. Ini ya, kelihatan enggak? Itu ya, sedikit banget. Ini encer. Kita masukkan ke dalam tangki. Digoyang-goyang biar merata. Terutama di bagian sela-sela bawah dan samping ini yang bocor. Gini kan, jika sudah dikasih epoksi, dibiarkan begini ya, dibiarkan begini terkena udara, tapi ingat nggak boleh dipanaskan gitu ya. Ini
sudah terkena epoksi. Ini dibiarin dulu biar meresap ke lubang-lubang yang bocor tersebut. Oke, untuk selanjutnya begitu, nanti kita tes anti bocornya berhasil atau tidak di video akhir. Jadi 3 tahap ya gitu. Jadi langsung kering langsung diberi lagi, kering langsung diberi lagi. Ingat, memberinya nggak boleh banyak karena sifat dari thinner adalah bikin cat itu pudar ya begitu. Jadi intinya untuk yang sebelumnya tertimbun epoksi dengan cat ya, jadi dia nggak bakal istilahnya ngelupas ataupun pudar ya. Jadi kering langsung epoksi, kering langsung epoksi. Itu kita ke video akhirnya saja. Oke, jadi ini untuk kondisi tangkinya yang direpaint atau dibenahi. Ini sudah betul-betul kering ya. Ini kuat banget ya. Nah, ini dia kalau kering begitu sifatnya, seperti resin. Nah, ini yang kemarin parah banget, yang lubang-lubang. Ini sekarang sudah tertutup. Ini ya. Ini bukan lem, jadi untuk campurannya epoksi dengan cat. Jadi mintanya dia sangatlah kental itu. Ini sudah jadi, ini mau diambil yang punya. Jadi ini ya yang kemarin direpaint, dibenahi, ini di epoksi. Nah, ini yang kemarin yang bocornya panjang, ini aman ya, aman, gak rembes. Ini tetap kasar ya, ini bisa halus, ini didempul lagi terus diamplas. Untuk yang bagian sininya nggak boleh diamplas karena ini rawan banget yang kemarin lubang kecil-kecil ataupun lubang rotor. Nih yang kemarin ledes nih ya. Cuman dipoksi doang. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini bisa dibenahi, cuman ya di amplas ataupun dihalusin dikit aja, nggak boleh terlalu banyak karena nanti bisa rembes. Ini ya, ini tangki yang kemarin parah untuk bocornya. Yang sini yang garis panjang itu. Nih untuk bawahnya. Nah, untuk lantainya tetap tipis ya. Untuk tambalnya nggak boleh terlalu tebal, kalau tebal dia malah bocor. Ini ya yang kemarin, ini sudah dipoksi. Dan ini motornya kita cek bensinnya, kelihatan ya. Nah, itu meski sudah diisi bensin tapi sudah tidak bocor lagi. Nah, itu ya dari caranya. Ini video saya upload ini. Jadi cukup begitu saja. Gimana caranya? Mantep banget kan? Nggak perlu las, walaupun lubang sejari kelingking itu bisa dibenahi ataupun ditambal. Ini itu cara tesnya, dan itu sangat ampuh. Ini saya ilmunya dapat dari tukang las ataupun dari mekanik kapal ya, ataupun tukang cat. Itu banyak yang gini. Terus ini video saya bagikan lagi dengan caranya detail, saya bagikan buat teman-teman gratis, nggak dipungut biaya. Ini kalian nge-like terserah, kalian subscriber terserah. Ini saya bagikan gratis untuk teman-teman yang terutama di daerah pedalaman ya. Biasanya kendalanya tangki sering rembes, motor tua-tua, ataupun yang buat
suka moge tapi tangkinya sudah keropos habis, itu bisa dibenahi. Gini caranya. Ini juga terinspirasi dari kalian kalau tahu wadah makan ataupun yang gambar panda itu. Nah, itu rantang. Nah, catnya seperti ini juga. Jadi begitu. Ini kuat banget ya. Nah, kuat banget. Jadi gitu saja dari video saya. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di lain waktu. Gitu.